Baiklah, berikutnya kita pindah ke bagian 3, yaitu ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Jadi sama kayak yang tadi data tunggal, pada ukuran penyebaran data berkelompok itu nanti akan ada 3 bagian yang kita bahas. Yang pertama itu adalah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Kemudian yang kedua itu adalah simpangan rata-rata. Dan yang ketiga itu adalah ragam dan simpangan baku. Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah jangkauan kuartil atau H dan simpangan kuartil atau KD. Nah, kalau untuk ini tidak ada perbedaan dengan rumus yang tadi ya, walaupun pada bentuknya kalau kelompok itu berarti akan ada rentangnya, jadi datanya ada rentangnya seperti itu. Nah, rumusnya sama kayak tadi, H atau jangkauan antar kuartil itu Q3 kurang Q1, kemudian QD atau simpangan kuartil itu adalah setengah dari sini, gitu ya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Jadi contoh 2.26 itu ada di halaman 58. Jadi di sini kita memakai data yang sama dengan contoh pada kuartil gitu ya. Jadi kan pada pertemuan minggu lalu kan kita membahas kuartil ya. Nah, itu ada di contoh 2.21. Jadi biar gak ngitung lagi kuartilnya, kita gunakan data yang sama gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan lagi soalnya. Ini adalah soalnya sama kayak contoh 2.21. Silakan dibuka buku kalian gitu ya. Kalau minggu lalu nyimak, berarti yang ini paham gitu. Jadi hari ini kita hanya akan langsung mencantumkan nilai dari Q1 sama Q3-nya, karena yang dibutuhkan hanya 2 itu aja gitu ya. Jadi ini silakan dibaca catatannya. Yang pertama kita akan mencari H dulu. H itu adalah jangkauan antar kuartil. Jadi rumusnya itu H sama dengan Q3 kurang Q1. Nah, sebagai tambahan itu di buku kayaknya yang Q1 benar, tapi Q2 sama Q3 nya salah. Jadi saya perbaiki. Itu ya, patokan kita adalah jawaban pada video saya minggu lalu gitu ya. Jadi ketiganya minggu lalu itu adalah 78,59 dan Q1 nya itu nggak berubah sama kayak di buku, itu 61,17 gitu. Nah, jadi saya kurangkan dulu ya, berarti 78,59 dikurang 61,17, ini 2, ini 4, ini 7, ini 1, sehingga hanya adalah 17,42 gitu. Kita pindah ke ini H yang pertama ya. Yang kedua kita pindah ke QD. QD itu adalah setengah dari ini gitu ya. Setengah dari Q3 kurangi Q1. Berarti setengah dikali 17,42 gitu. Apabila dibagikan ini ya, ini bagi ini atau setengah kali ini, itu hasilnya adalah 8,71. Silakan coba sendiri ya, siapa tahu saya yang salah ngitung gitu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Jadi sekali lagi, untuk rumus jangkauan ini nggak ada bedanya sama data tunggal. Kuncinya kita harus tahu cara mencari kuartilnya. Baiklah, sekarang adalah simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Jadi rumusnya itu SR sama dengan 1/n. N itu adalah banyak data. Kemudian I sama dengan 1. 1 itu adalah mulai dari data pertama sampai K. K ini adalah datanya sampai data keberapa gitu ya. Kemudian FI itu adalah frekuensi.
kemudian XI itu adalah data kesekian, 1, 2, 3 sampai sekian, sampai N. Kemudian X barnya itu adalah rata-rata gitu. Jadi kita mulai. Jadi contohnya itu ada di halaman 59 ya. Silakan dibuka bukunya, halaman 59. Contohnya itu adalah contoh 2.27. Kemudian datanya juga saya menggunakan data yang kemarin gitu ya. Di buku itu kan sebenarnya di sini adalah titik tengah ya, di sini frekuensi, tapi saya balik gitu, biar nanti ini sama-sama nyarinya, biar nggak bingung lompat-lompat gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita mencari titik tengah. Ingat rumusnya itu adalah batas bawah ditambah batas atas per 2 gitu ya. Langsung aja, berarti ini hasilnya itu 34,5. Kemudian di bawahnya itu adalah 44,5. Ini tambah ini bagi 2 gitu ya. Kemudian 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, terakhir 94,5. 94,5. Kemudian ini maksudnya sigma penjumlahan dari I sama dengan 1 data pertama sampai 7, artinya data ke-7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk FI sama dengan 40 dari mana? Jumlahkan semuanya gitu. Ini tambah ini sampai sini 40 gitu ya. Oke, kalau sudah, kita pindah ke ini mutlak XI data kesekian ini ya, kurangi X bar. X barnya kita nyari sendiri. Jadi X barnya itu kalian bisa lihat di halaman 45 ya. Jadi kita kan pernah membahas rata-rata. Nah, jadi soal yang digunakan ini sama soal yang digunakan untuk rata-rata itu sama. Jadi di sini saya nggak akan mencari lagi X barnya. Jadi sebagai catatan, X barnya itu ada di halaman 45 gitu ya, karena soalnya sama. Jadi X barnya itu adalah 69,5 gitu ya, sudah ada. Jadi nanti X barnya itu lihat di sini ya, gitu. Kemudian XI itu ini. Berarti 34,5 ini XI kurangi X bar gitu. Jadi 34,5 dikurangi 69,5 gitu ya. Harusnya kan hasilnya min ya, tapi karena di sini ada tanda mutlak, maka hasilnya harus positif gitu ya. Jadi hasil yang awalnya min 35 karena ini kurang ini menjadi 35 gitu ya. Karena ada tanda mutlak gitu ya. Kemudian yang kedua itu kan XI, berarti ini ya, data kedua dikurangi X bar, kurangi ini. Hasilnya adalah 25 gitu. Langsung aja yang berikutnya, ini kurang ini, hasilnya ada 15. Kemudian ini kurang ini, hasilnya 5. Kemudian ini kurang ini juga hasilnya 5. Berikutnya 15. Terakhir adalah 25. Oke, kalau sudah, berikutnya terakhir ini adalah FI dikali mutlak XI kurangi X bar. FI nya itu frekuensi yang ini gitu ya. Berarti 1 dikali ini. FI nya dari sini, ininya dari sini. Berarti 1 kali 35 35. Kemudian 2 kali 25 50. 5 kali 15 75. Berikutnya langsung aja, ini hasilnya adalah 60. Kemudian 55,
kemudian 90, terakhir adalah 75. Oke, kalau sudah, kita mencari sigma ya, berarti sigma penjumlahan dari ini semua, gitu ya. Langsung aja dijumlahkan, itu hasilnya adalah 440. Nah, langkah terakhir, nanti kita akan mengalihkan ini sama ini, gitu. Jadi, gini caranya. Ini kan 1/n ya, n ini adalah 1/40 karena banyak datanya ini 40 gitu ya, dikali ini kan sama kayak ini, langsung aja berarti kalikan 440. Hasilnya ini coret sama dengan 44 bagi 4 11, sehingga simpangan rata-ratanya adalah 11 seperti itu. Baiklah, yang terakhir adalah ragam dan simpangan baku. Jadi, ragam itu sama kayak yang data tunggal, itu ya. Itu S kuadrat, gitu ya. Rumusnya sama dengan 1/n kalikan sigma I sama dengan 1 sampai K. Kali Fi, kalikan dalam kurung Xi dikurangi X bar. Ini dikuadratkan, gitu ya. Jadi untuk simpangan bakunya sama kayak tadi, berarti tinggal diakarkan aja. Jadi kalau mau nyari ini harus nyari ini dulu, gitu ya. Oke. Jadi untuk ragam ini silakan kalian buka, itu ada di halaman 60, gitu ya. Contohnya kita gunakan contoh 2.28, gitu ya. Nah, data yang digunakan juga sama kayak yang tadi. Jadi untuk X barnya kita nggak perlu menghitung karena sudah ada. Jadi X barnya sama kayak tadi, itu adalah 69,5 gitu ya. Baiklah, untuk ini langsung aja. Tadi itu kan yang pertama titik tengah itu kan ini tambah ini bagi 2 ya. Berarti di sini 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, dan terakhir adalah 94,5 gitu ya. Nah kalau sudah, sekarang XI kan ini ya, berarti XI kurangi X bar ini, gitu ya. Berarti 34,5 kurangi 69,5 gitu. Jadi 34,5 kurangi 69,5 dikuadratkan gitu ya. Ini yang pertama contohnya kayak gini. Hasilnya silakan gunakan kalkulator, itu kurangkan dulu baru kuadratkan ya. Hasilnya adalah 1225 gitu. Yang kedua ini kurang ini dikuadratkan, langsung aja 625. Kemudian yang ketiga 225, yang keempat 25, yang kelima 25, yang keenam 225, dan yang ketujuh itu adalah 625 gitu ya. Oke, berikutnya kita akan menghitung Fi, frekuensi, dikalikan ini gitu ya. Fi nya kan ini, berarti 1 kalikan ini gitu ya. 1 dikali ini 1225 kan tetap ya, berarti 1225. Yang kedua ini adalah 2 kali ini, hasilnya 1250. Yang ketiga ini kali ini gitu ya. Langsung aja 1125. Yang keempat hasilnya 300. Kemudian 275. Kemudian 1350. Yang terakhir itu adalah
1875. Nah, kalau sudah, jadi untuk FI-nya jumlah semuanya ini 40 juga ya. Kemudian ini itu adalah jumlah semua ini. Gitu ya. Sigma dari data pertama sampai ke 7 yang ini. Hasilnya jumlahkan aja pakai kalkulator. Hasilnya adalah 7400 gitu ya. Kemudian yang terakhir, ragam atau X kuadrat itu rumusnya adalah 1/n. N-nya kan ini, berarti 1/40 dikali ini kan ini, berarti 7400. Coret nolnya, tinggal 740 dibagi 4. Hasilnya itu adalah 185. Oke. Berikutnya, simpangan baku itu berarti kan akar dari ini ya, akar X kuadrat. Berarti akarnya 185. Hasilnya koma, yaitu 13,60. Gitu. Baiklah, sekian pertemuan pada hari ini. Hari ini nggak ada tugas. Sebagai gantinya, minggu depan kita ulangan. Materinya mulai dari setelah PHB sampai terakhir ini. Gitu ya. Karena berikutnya kita akan masuk ke bab baru, yaitu geometri ruang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.